Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirtarani Kartikawati. Saya adalah mahasiswa Universitas IFET Semarang, kelas karyawan 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 14 pada mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital yang diampu oleh Ibu Alifta Lutfia Azhara SEMPD dengan tema literasi dan inklusi digital. Baik, untuk pembukaan saya akan sampaikan tentang tema judi online. Nah, pengertian judi online sendiri adalah permainan taruhan yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web, kemudian aplikasi, atau media sosial. Nah, permainan ini biasanya melibatkan taruhan uang seperti taruhan olahraga, kemudian taruhan kartu, atau permainan slot. Kemudian yang kedua, contoh perusahaan judi online itu ada banyak sekali perusahaan judi online yang beredar di Indonesia. Saya mengambil contoh itu ada yang pertama IBC Bet, yaitu agen sabung online. Kemudian ada yang kedua Esbo Bet, itu agen judi taruhan online. Kemudian yang ketiga ada Max Bet, itu judi bola taruhan online juga. Kemudian yang keempat ada 12 Bet, itu permainannya jenisnya kasino, poker, dan game lainnya. Kemudian cara transaksi judi online ini yang pertama ada pendaftaran dulu. Jadi untuk pendaftarannya itu pemain harus mendaftar dengan memberikan informasi pribadinya, kemudian nomor HP dan rekening bank. Kemudian langkah yang kedua itu biasanya deposito. Jadi pemain itu melakukan deposito ke rekening bank berupa uang yang terhubung dengan akun judi online yang sudah dibuat tadi. Kemudian yang ketiga, pemain biasanya memilih permainan yang ingin dimainkan di dalam situs tersebut. Nah, keempat, kemudian pemain menaruh uang di dalam permainan tersebut. Uang yang sudah ditaruh di akun tersebut. Kemudian yang keempat, selanjutnya itu ada penarikan uang. Jadi jika pemain menang, uang kemenangan bisa ditarik ke rekening bank atau dengan nama lain di withdraw. Kemudian yang selanjutnya ada sebab dan akibat judi online. Nah, penyebab judi online ini yang pertama adalah rendahnya literasi digital dan keuangan. Jadi masyarakat Indonesia itu masih memiliki tingkat literasi keuangan yang sangat rendah sehingga mereka tidak memahami resiko dan konsekuensi dari permainan judi online yang mereka mainkan. Yang kedua ada aksesibilitas yang mudah. Jadi aksesibilitas judi online yang mudah dan murah membuat orang lebih mudah terjebak di dalam permainan judi online. Kemudian iklan yang sangat masif. Nah, iklan yang masif ini dapat menarik seseorang untuk lebih mudah terpikat gitu. Saat kita bermain misalnya aplikasi yang lain, sosial media yang lain, biasanya iklan-iklan judi online ini secara masif terus bermunculan di aplikasi yang kita mainkan sehingga otomatis secara psikologis kita terkena untuk tertarik begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat. Jadi kecanduan yang pertama pasti. Jadi judi online itu dapat menyebabkan kecanduan sehingga orang tidak dapat mengontrol dirinya dan dapat menghabiskan uang secara berlebihan pada judi online. Yang kedua jelas adalah kerugian keuangan. Jadi judi online ini dapat menyebabkan kerugian keuangan yang sangat signifikan sehingga orang-orang bisa mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga ada penipuan dan kriminalitas. Nah, judi online juga dapat menjadi sarana penipuan dan kriminalitas seperti penipuan data pribadi, kemudian penipuan uang. Orang yang sudah terkena judi online juga rawan untuk melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi hasratnya dalam bermain judi online. Nah, untuk yang terakhir yaitu solusi untuk ekonomi terbatas dan terbentur keadaan. Jadi untuk ekonomi terbatas dan terbentur keadaan, yang pertama yang solusi bisa kita berikan adalah pendidikan literasi keuangan. Jadi pendidikan literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat dalam memahami resiko dan konsekuensinya dari permainan judi online tersebut. Kemudian yang kedua jelas adalah ketegasan hukum. Nah, di Indonesia sendiri ketegasan hukum ini masih sangat-sangat kurang ya. Jadi ketegasan hukum terhadap pelaku judi online bisa membantu mengurangi maraknya permainan ini. Kemudian penutupan situs-situs judi online oleh Kominfo juga seharusnya bisa dilakukan sehingga mengurangi resiko masyarakat kita bermain judi online. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi pemerintah dan industri.
Jadi koordinasi antara pemerintah, kemudian industri, dan regulator atau pembentuk regulasinya dapat membantu menciptakan ekosistem yang terbebas dari judi online ilegal. Yang keempat dan terakhir adalah program pendidikan dan kampanye. Jadi program pendidikan dan kampanye yang terarah dapat membantu masyarakat untuk lebih aware tentang resiko judi online dan mencegah kecanduan judi online pada masyarakat Indonesia. Nah, dengan demikian, pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan digital serta mengambil langkah konkret untuk mencegah maraknya judi online di Indonesia. Sekian sekiranya yang bisa saya sampaikan tentang judi online pada materi bab 14. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa kita ambil semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.